PT Permaplasindho Tbk didirikan pada tahun 1992. PT Permaplasindho atau biasa disebut Bino sebagai pabrikan dan distribusi dalam bidang peralatan kantor ke seluruh Indonesia, memiliki lisensi untuk memproduksi peralatan kantor yang bermutu tinggi dengan merek Bantex sejak tahun 1986. Bantex merupakan sebuah merek peralatan kantor yang sangat terkenal di Eropa. Mereka memiliki pabrik sendiri dan telah memberikan lisensi untuk mendistribusi dan memproduksi produk-produk mereka dengan merek Bantex kepada distributor yang berada di lebih dari 70 negara yang tersebar di 6 benua, termasuk Bino di Indonesia. Bino menjual peralatan kantor dengan merek internasional dan setiap produknya merupakan pemimpin dalam pasarnya masing-masing. Bino mendistribusikan Bantex, Elba, Kleenex, Apli, Lira, Siren, dan beberapa merek unggulan lainnya untuk peralatan kantor. Bino telah mengadakan ekspansi dan investasi dalam usaha untuk memberikan tingkat pelayanan yang terbaik kepada para pelanggan. Kantor dan pusat distribusi Bino seluas 25.000 meter persegi terletak di kawasan industri Sentul. Dengan dioperasikannya pusat distribusi ini, akan meningkatkan kemampuan pelayanan Bino dalam menjamin kepuasan pelanggan. Bino memiliki pabrik di 3 lokasi, yaitu di kawasan industri Sentul, Klaten, dan Batam, yang memproduksi semua produk-produk perseroan. Hingga saat ini, Bino memiliki 12 cabang, 6 distributor, 9 point of sales, dan 2 distribution center sebagai jaringan distribusi yang senantiasa memberikan pelayanan dan pengiriman barang yang tepat waktu kepada para pelanggan dan berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham PT Permaplasindho Tbk, selanjutnya disebut sebagai Perseroan. Dewan Komisaris, jajaran direksi serta para undangan dan hadirin sekalian yang terhormat, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kesejahteraan bagi kita semua untuk bisa hadir di sini. Pada hari Rabu, 26 Juni 2024, pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RUPST Perseroan. RUPST selanjutnya bersama-sama disebut sebagai rapat. Rapat ini akan diselenggarakan dengan tata tertib sebagaimana telah diunggah pada situs web easy.kc dan situs web Perseroan dan telah diketahui oleh seluruh pemegang saham sebagaimana yang ditampilkan pula pada saat ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memasuki pokok acara rapat, terlebih dahulu kami mohon dengan hormat kesediaan Bapak dan Ibu yang hadir untuk mengalihkan nada dering telepon genggam ke nada getar selama rapat berlangsung. Para pemegang saham, anggota direksi dan Dewan Komisaris serta hadirin yang terhormat, sebelum rapat dimulai, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak dan Ibu dimohon untuk berdiri.
Bapak Ibu yang terhormat, dipersilakan untuk dapat duduk kembali. Baik, pada kesempatan ini terlebih dahulu perkenankan kami untuk memperkenalkan jajaran komisaris dan direksi. Dewan Komisaris, Bapak Willianto Ismadi, Komisaris Utama. Bapak Arwan Sunardi, Komisaris. Bapak Hengki Tenner, Komisaris Independen. Bapak Kristanto Wijaya, Direktur Utama. Ibu Linda Hamida Ismadi, Direktur. Bapak Lifonda, Direktur. Bapak Arman Dharma Laksana, Direktur. Berikutnya kami perkenalkan lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang hadir saat ini. Ibu Audrey Teja dari Kantor Notaris Audrey Teja, SHMKN. Ibu Anisan Jani dari Kantor Biro Administrasi Efek PT Bima Registra. Para hadirin sekalian, untuk selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, rapat umum pemegang saham dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Bapak Hengki Tenner selaku Komisaris Independen yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan surat pernyataan Dewan Komisaris PT Perma Plasindo Tbk tertanggal 31 Mei 2024 nomor 172/Korsek/Bino/Romawi 5/2024 akan memimpin rapat ini. Untuk itu, kami minta Bapak Hengki Tenner untuk membuka dan memimpin jalannya rapat kali ini. Dipersilakan, Bapak. Terima kasih, Ibu Ina. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, undangan, dan para hadirin yang terhormat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang karena restunya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat, menghadiri rapat perseroan yang diadakan pada hari ini Rabu, tanggal 26 Juni 2024. Selanjutnya, sebagaimana telah disampaikan oleh pembawa acara, rapat ini akan mengacu pada tata tertib rapat yang telah kami unggah pada situs web easy.kc dan situs web perseroan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk penyelenggaraan rapat ini, Direksi Perseroan telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut. A. Menyampaikan pemberitahuan rencana rapat perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 Mei 2024. B. Mempublikasikan pengumuman rapat kepada para pemegang saham melalui situs web Bursa Efek, website resmi perseroan, dan situs web Electronic General Meeting System PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSE yang seluruhnya dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2024. C. Mempublikasikan pemanggilan rapat kepada para pemegang saham melalui situs web Bursa Efek, situs web resmi perseroan, dan situs web easy.kc yang semuanya dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2024. Selanjutnya, sebelum rapat dimulai, saya akan menanyakan kepada notaris,
apakah rapat ini telah memenuhi syarat quorum kehadiran sesuai ketentuan yang berlaku? Silakan Ibu Notaris. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Berdasarkan daftar hadir dan surat-surat kuasa yang diberikan oleh Biro Administrasi Efek PT Bima Registra kepada kami, maka dapat kami sampaikan bahwa rapat ini telah dihadiri dan atau diwakili oleh sebanyak 1.854.766.300 saham dengan hak suara yang sah atau sejumlah 85,2758% dari total 2.175.020.164 saham. Dengan demikian, persyaratan quorum kehadiran yang diatur dalam pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi. Oleh karena itu, rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara rapat. Demikian kami sampaikan, Bapak Pimpinan Rapat, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Notaris. Oleh karena semua persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk mengadakan rapat umum pemegang saham tahunan ini telah terpenuhi, maka dengan ini saya menyatakan bahwa rapat umum pemegang saham tahunan dibuka secara resmi pada pukul 2.13 waktu Indonesia bagian Barat. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, mata acara rapat pada hari ini telah diumumkan melalui pemanggilan rapat pada tanggal 4 Juni 2024, yaitu sebagai berikut. 1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan perseroan tahun buku 2023, termasuk laporan keuangan perseroan tahun buku 2023, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan pembebasan tanggung jawab anggota direksi dan Dewan Komisaris. 2. Penetapan penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2023. 3. Persetujuan dan penetapan honorarium dan atau remunerasi anggota direksi perseroan, penetapan honorarium dan atau remunerasi anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta tantim dan bonus bagi Dewan Komisaris, direksi, dan karyawan. 4. Penunjukan kantor akuntan publik untuk memeriksa laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan. 5. Laporan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering atau IPO perseroan. 6. Persetujuan pengangkatan kembali atau perubahan susunan direksi. 7. Persetujuan pengangkatan kembali atau perubahan susunan Dewan Komisaris. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, marilah kita memulai pembahasan agenda rapat pertama, yaitu persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan perseroan tahun buku 2023, termasuk laporan keuangan perseroan tahun buku 2023, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan pembebasan tanggung jawab anggota direksi dan Dewan Komisaris. Sebagai pengantar laporan manajemen, kami persilakan Direktur Utama Perseroan, Bapak Kristanto Wijaya, untuk menyampaikan kata sambutan serta laporannya. Kepada Bapak Kristanto Wijaya, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Engki Tenner.
para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya, PT Perma Plasindo Tbk atau Perseroan mampu melalui tahun 2023 dengan kinerja yang baik di tengah berbagai tantangan yang ada. Atas nama direksi, perkenankan kami menyampaikan laporan tahun 2023 dan komitmen kami dalam mencapai kinerja yang berkelanjutan. Melihat kondisi ekonomi yang terjadi sepanjang tahun 2023, di tengah ketidakpastian dan gejolak yang melanda sebagian besar negara, Indonesia mempertahankan stabilitas ekonominya secara relatif baik. Namun demikian, tantangan global seperti inflasi, kenaikan suku bunga dan dinamika geopolitik tidak dapat diabaikan begitu saja. Selain itu, proses pemilu turut mempengaruhi iklim bisnis di dalam negeri. Beberapa kebijakan strategis yang telah dilaksanakan oleh Perseroan di tahun 2023 antara lain dengan menjaga ketersediaan barang di semua lini jaringan distribusi, menjaga daya saing terutama harga jual yang tetap bisa kompetitif di pasar yang sedang dalam proses recovery. Di sisi lain, Perseroan melihat peluang untuk menambah lini produksi untuk menggantikan barang-barang yang selama ini diimpor menjadi hasil produksi sendiri, termasuk hilirisasi produksi bahan baku dan bahan pembantu yang kita gunakan. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk lebih memprioritaskan penggunaan barang-barang hasil produksi dalam negeri. Di samping itu, Perseroan terus melanjutkan inovasi besar yang telah dimulai tahun sebelumnya dan dengan diperkenalkannya produk Bantex Hybrid e-Filing. Produk ini merupakan platform satu-satunya yang memadukan penyimpanan file fisik dan online. Selanjutnya, kami akan memaparkan laporan manajemen mengenai kinerja keuangan yang akan kami awali dengan laporan laba rugi tahun buku 2023. Pendapatan usaha. Pada tahun 2023, Perseroan berhasil memperoleh pendapatan neto sebesar 364,78 miliar. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 312,85 miliar. Atau kenaikan sebesar 16,6%. Berikutnya adalah laba bersih tahun berjalan setelah pajak. Pertumbuhan laba bersih tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,35 miliar. Dari 5,74 miliar di tahun 2022 menjadi 4,39 miliar di tahun 2023 atau turun sebesar 23,52%. Laporan posisi keuangan, aset, liabilitas, dan ekuitas. Total aset tahun 2023 mencapai 543,32 miliar, menurun senilai 0,16% atau setara dengan 894,3 juta. Penurunan tersebut disebabkan menurunnya nilai aset tetap neto dan persediaan. Sedangkan untuk total liabilitas tahun 2023 mencapai 101,09 miliar, mengalami penurunan sebesar 4,94% atau setara dengan 5,26 miliar. Penurunan ini terjadi karena menurunnya utang usaha pihak ketiga. Sedangkan ekuitas Perseroan dibukukan sebesar 442,23 miliar, mengalami pertumbuhan 1% atau setara dengan 4,36 miliar. Pertumbuhan ekuitas berasal dari peningkatan saldo laba. Prospek usaha 2024. Dalam jangka pendek, Perseroan melihat dorongan kuat dari pemerintah Indonesia untuk mengarahkan pembelanjaan kepada produk-produk yang bersertifikasi TKDN. Hal ini menjadi peluang besar bagi Perseroan untuk meningkatkan penjualan dan mencapai profitabilitas yang lebih baik. Perseroan untuk meningkatkan penjualan dan mencapai profitabilitas yang lebih baik, Perseroan terus berusaha memperluas jangkauan produk yang telah disertifikasi TKDN atau tingkat komponen dalam negeri
dengan menambah jenis barang yang memenuhi standar tersebut. Hal ini bertujuan untuk memperluas peluang pasar melalui berbagai platform e-katalog, baik di tingkat pemerintahan, nasional, lokal, maupun sektoral. Dengan posisi brand Bantek yang kuat, juga memberikan keunggulan kompetitif bagi perseroan untuk memanfaatkan peluang ini. Di sisi lain, dalam jangka panjang, perseroan memiliki cita-cita yang ambisius untuk menjadi pemimpin pasar di industri stationery di Indonesia. Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan penjualan ekspor, khususnya di wilayah Asia. Persiapan ini dapat diinisiasi dengan melakukan rekonstruksi daya saing produk Bantex, kemudian mengembangkan berbagai kategori produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam. Perseroan juga akan memanfaatkan keunggulan dalam penelitian dan pengembangan, serta teknologi untuk menciptakan produk unggulan, menjamin kualitas tinggi pada setiap produk, mencapai keunggulan biaya melalui efisiensi operasional, dan mengoptimalkan manajemen rantai pasokan. Sehingga perseroan juga akan terus mengembangkan produk dan layanan inovatif yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan lebih baik. Perseroan berharap dapat memperluas jangkauan pasar, memperkuat merek secara internasional, dan menjadi pemain utama dalam industri stationery, bukan hanya domestik, namun secara global. Perseroan akan terus beradaptasi dengan dinamika pasar internasional, mengembangkan produk yang relevan dengan kebutuhan global, dan membangun kemitraan strategis untuk mempercepat pertumbuhan pasar internasional. Dengan demikian, perseroan tidak hanya akan mencapai keunggulan domestik, tetapi juga keberhasilan yang signifikan di panggung global. Lebih lanjut, bersama ini kami sampaikan pula bahwa saham perseroan telah diambil alih oleh Ruhung Holding Pty Ltd sebesar 72%, sebagaimana ternyata dalam surat yang dikeluarkan oleh BAE, PT Bima Registra tertanggal 25 Juni 2024, nomor 036-Bino-Bino-6 yang untuk pengambil alihan tersebut, perseroan telah mengumumkan dalam surat kabar harian Investor Daily pada tanggal 19 Juni 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk perwakilan dari Ruhung Holding Pty Ltd dimohon untuk berdiri. Demikian laporan ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya waktu kami serahkan kembali kepada pimpinan rapat. Silakan, Pak. Terima kasih Bapak Kristanto Wijaya yang telah menyampaikan laporan tahunan serta pertanggungjawaban direksi. Selanjutnya kami persilakan Komisaris Utama Perseroan, Bapak Wilianto Ismadi, untuk menyampaikan laporan Dewan Komisaris. Kepada Bapak Wilianto Ismadi, kami persilakan. Terima kasih Bapak Hengki Tander. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat. Saya mewakili Dewan Komisaris mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia yang menyertai perseroan dapat melewati tahun 2023 dan menunjukkan pertumbuhan kinerja yang baik. Dewan Komisaris menyadari bahwa tantangan perseroan menghadapi kondisi ekonomi dan dinamika bisnis tahun 2023 ini tidaklah mudah. Dewan Komisaris bersama dengan direksi memastikan bahwa perseroan telah secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menyempurnakan berbagai proses bisnisnya agar selaras
dengan semua peraturan yang berlaku. Dewan Komisaris senantiasa menjalankan fungsi pengawasan melalui organ-organ tata kelola di perseroan, termasuk komite audit dan komite nominasi dan remunerasi. Komite-komite pendukung tersebut melakukan fungsi pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite di bawah Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan atas kinerja direksi dalam pengendalian jalannya bisnis perseroan sepanjang tahun 2023. Dewan Komisaris secara rutin melaksanakan rapat-rapat dengan direksi sebagai bentuk pelaksanaan fungsinya sebagai pengawas dan penasehat. Atas nama Dewan Komisaris, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota direksi, manajemen, dan karyawan PT Perma Plasindo Tbk, beserta seluruh anak perusahaannya atas sumbangsih dan kerja keras yang telah mereka kontribusikan bagi kemajuan perseroan. Kami juga berterima kasih kepada seluruh konsumen, mitra usaha, pemasok, serta pihak regulator, media, dan masyarakat atas kepercayaan, dukungan, dan juga masukan yang telah mereka berikan kepada perseroan. Besar harapan kami di tahun 2024 ini, perseroan dapat terus meningkatkan kinerjanya pada kegiatan operasional usaha dan kinerja keuangan perseroan. Demikian laporan ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya, waktu kami serahkan kembali kepada pimpinan rapat. Terima kasih Bapak Willianto Ismadi yang telah menyampaikan laporannya. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, sehubungan dengan hal-hal yang telah kami sampaikan, apakah di antara para pemegang saham atau kuasanya ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat terkait dengan mata acara pertama rapat? Apabila ada pertanyaan, kami harap untuk mengangkat tangan dan mengisi lembar pertanyaan yang telah disediakan dan harus mencantumkan nama pemegang saham atau nama penerima kuasa jika memakai kuasa, serta jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya. Ibu Notaris, apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang ditanyakan, maka sekarang meningkat pada pengambilan keputusan. Mengenai mata acara pertama rapat ini, kami mengusulkan agar rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan perseroan tahun buku 2023, termasuk laporan keuangan perseroan tahun buku 2023, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan pembebasan tanggung jawab anggota direksi dan Dewan Komisaris. Sehubungan dengan usulan tersebut di atas, apakah di antara para pemegang saham atau kuasanya ada yang keberatan?
Ada yang keberatan, Bapak Pimpinan Rapat? Terima kasih. Oleh karena ada yang keberatan, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara. Bagi yang memberikan suara blanko, diharap mengangkat tangan dan memberikan kartu suara kepada petugas kami untuk diperhitungkan. Bagi yang tidak setuju, diharap mengangkat tangan dan memberikan kartu suara kepada petugas kami untuk diperhitungkan. Selanjutnya kami persilakan untuk menghitung suara. Kepada Ibu Notaris, kami mohon membantu proses pemungutan suara. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Bapak Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, berdasarkan peraturan OJK nomor 15 garing POJK.04 garing 2020 tentang rencana dan penyelenggaraan RUPS perusahaan terbuka, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Sehubungan dengan hal tersebut, setelah diadakan perhitungan oleh BAE dan Perseroan, pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100.000 suara, suara abstain sebanyak 0 suara, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 1.854.666.300 suara, atau yang merupakan 99,9946% dari jumlah seluruh suara yang hadir. Dengan demikian, kami sampaikan Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Notaris. Sesuai dengan hasil perhitungan tersebut, maka rapat dapat menerima dan menyetujui usulan mata acara rapat pertama tersebut di atas. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, kita lanjutkan pada mata acara rapat kedua, yaitu penetapan penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2023. Untuk itu, kami persilakan kembali kepada Direktur Utama Perseroan, yaitu Bapak Kristanto Wijaya, untuk memberikan penjelasan secara singkat. Kepada Bapak Kristanto Wijaya, kami persilakan. Terima kasih Bapak Engki Tenner. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, perkenankan saya memberikan penjelasan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham tentang penetapan penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2023. Sesuai dengan laporan manajemen yang telah dibacakan sebelumnya, bahwa laba bersih perseroan tahun buku 2023 adalah sebesar Rp4.389.765.788. Kami mengusulkan agar rapat memutuskan menetapkan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp4.499.765.788 dengan perincian sebagai berikut. A. Sebesar 30% dari laba setelah pajak, yaitu Rp1.316.929.736 akan dibagikan sebagai dividen. B. Sebesar Rp3.072.836.052 akan dibukukan sebagai laba yang ditahan perseroan. Demikian saya sampaikan, selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bapak Engki Tenner selaku pimpinan rapat. Terima kasih Bapak Kristanto Wijaya yang telah menyampaikan pemaparannya. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, sehubungan dengan hal-hal yang telah kami sampaikan,
Apakah di antara para pemegang saham atau kuasanya ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat terkait dengan mata acara kedua rapat? Apabila ada pertanyaan, kami harap untuk mengangkat tangan dan mengisi lembar pertanyaan yang telah disediakan. Dan harus mencantumkan nama pemegang saham atau nama penerima kuasa jika menggunakan atau memakai kuasa, serta jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya. Apakah ada pertanyaan Ibu Notaris? Tidak ada pertanyaan Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang ditanyakan, maka sekarang meningkat pada pengambilan keputusan. Mengenai mata acara kedua rapat ini, kami mengusulkan agar rapat menetapkan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar 4.389.765.788 rupiah dengan perincian sebagai berikut. A. Sebesar 30% dari laba setelah pajak, yaitu 1.319.929.736 rupiah akan dibagikan sebagai dividen. B. Sebesar 3.072.836.052 rupiah akan dibukukan sebagai laba yang ditahan perseroan. Sehubungan dengan usulan tersebut di atas, apakah di antara para pemegang saham atau kuasanya ada yang keberatan? Ada yang keberatan, Pak. Oleh karena ada yang keberatan, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara. Bagi yang memberikan suara blanko, diharap mengangkat tangan dan memberikan kartu suara kepada petugas kami untuk diperhitungkan. Bagi yang tidak setuju, diharap mengangkat tangan dan memberikan kartu suara kepada petugas kami untuk diperhitungkan. Selanjutnya kami persilakan untuk menghitung suara. Kepada Ibu Notaris, kami mohon membantu proses pemungutan suara. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, Bapak Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat. Setelah diadakan perhitungan oleh BAE dan Perseroan, pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100.000 suara, suara abstain tidak ada, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 1.854.666.300 suara, atau yang merupakan 99,9946% dari jumlah seluruh suara yang hadir. Demikian kami sampaikan, Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Notaris. Sesuai dengan hasil perhitungan tersebut, maka rapat dapat menerima dan menyetujui usulan mata acara rapat kedua tersebut di atas. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, kita lanjutkan pada mata acara rapat ketiga, yaitu persetujuan dan penetapan honorarium dan atau remunerasi anggota direksi perseroan, penetapan honorarium dan atau remunerasi anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta tantim dan bonus bagi Dewan Komisaris, direksi, dan karyawan. Kepada Bapak Kristanto Wijaya, kami persilakan. Terima kasih Bapak Engki Tenner. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham,
Untuk penetapan gaji atau honorarium dan atau remunerasi atau tunjangan untuk tahun buku 2024 kepada direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta tantim dan bonus bagi Dewan Komisaris Direksi dan Karyawan. Kami mengusulkan pada rapat ini untuk menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan atau remunerasi anggota Direksi Perseroan, honorarium dan atau remunerasi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, serta tantim dan bonus bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan untuk tahun buku 2023, maaf. Demikian saya sampaikan, selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bapak Hengki Tenner selaku pimpinan rapat. Terima kasih Bapak Kristanto Wijaya yang telah menyampaikan pemaparannya. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, sehubungan dengan hal-hal yang telah kami sampaikan, apakah di antara para pemegang saham atau kuasanya ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat terkait dengan mata acara ketiga rapat? Apabila ada pertanyaan, kami harap untuk dapat mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan, dan harus mencantumkan nama pemegang saham atau nama penerima kuasa jika memakai kuasa, serta jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya. Ibu Notaris, apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih Ibu Notaris. Oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang ditanyakan, maka sekarang meningkat pada pengambilan keputusan. Mengenai mata acara ketiga rapat ini, kami mengusulkan agar rapat secara musyawarah untuk mufakat menerima dan menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan atau remunerasi anggota Direksi Perseroan, honorarium dan atau remunerasi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, serta tantim dan bonus bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan untuk tahun buku 2023. Sehubungan dengan usulan tersebut di atas, apakah di antara para pemegang saham atau kuasanya ada yang keberatan? Ada yang keberatan, Pak. Oleh karena ada yang keberatan, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara. Bagi yang memberikan suara blanko, diharap mengangkat tangan dan memberikan kartu suara kepada petugas kami untuk diperhitungkan. Bagi yang tidak setuju, diharap mengangkat tangan dan memberikan kartu suara kepada petugas kami untuk diperhitungkan. Selanjutnya, kami persilakan untuk menghitung suara. Kepada Ibu Notaris, kami mohon membantu proses pemungutan suara. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, Bapak Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat. Setelah diadakan perhitungan oleh BAE dan Perseroan, pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100.000 suara, suara abstain tidak ada, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 1.854.666.300 suara, atau yang merupakan 99,9946% dari jumlah seluruh suara yang hadir. Demikian kami sampaikan, Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Notaris. Sesuai dengan hasil pertemuan tersebut, maka rapat dapat menerima dan menyetujui usulan mata acara rapat ketiga tersebut di atas.
para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Kita lanjutkan pada mata acara keempat rapat, yaitu penunjukan kantor akuntan publik untuk memeriksa laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Mengenai mata acara keempat rapat ini akan disampaikan oleh Bapak Arman Dharma Laksana selaku Direktur Perseroan. Kepada Bapak Arman Dharma Laksana kami persilakan. Terima kasih Bapak Hengki Tenar. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menilai pekerjaan audit atas laporan keuangan perseroan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan telah dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan evaluasi Komite Audit Perseroan, maka berikut rekomendasi yang dapat disampaikan. 1. Pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik telah sesuai dengan standar audit yang ditetapkan, serta telah memberikan komitmennya sehubungan dengan independensinya dalam melakukan audit tersebut. 2. Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan pekerjaan lapangan yang baik dengan perencanaan yang matang, manajemen waktu dan sumber daya yang baik. Kantor Akuntan Publik dapat menyelesaikan audit dengan tepat waktu, sehingga laporan keuangan perusahaan tanggal 31 Desember 2023 dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah disepakati. 3. Kami menilai bahwa cakupan jasa audit yang diberikan sudah sesuai dengan penugasan yang diberikan, dan uji petik yang dilakukan cukup untuk memperoleh bukti-bukti audit yang memadai. 4. Kantor Akuntan Publik telah memberikan rekomendasi, observasi, dan pengujian yang cukup memadai dan dapat dijadikan masukan untuk perbaikan perusahaan di masa yang akan datang. Tetapi sesuai dengan rekomendasi Komite Audit Perseroan yang merujuk ke Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/POJK 03/2017 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan pasal 16 wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari akuntan publik yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 tahun buku pelaporan secara berturut-turut. Maka dengan ini kami mengusulkan agar rapat secara musyawarah dan mufakat menerima dan menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk kantor akuntan publik dan atau akuntan publik untuk memeriksa laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk audit pengendalian internal oleh pelaporan keuangan. Demikian saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bapak Hengki Tenar selaku pimpinan rapat. Terima kasih Bapak Arman Dharma Laksana yang telah menyampaikan pemaparannya. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, sehubungan dengan hal-hal yang telah kami sampaikan, apakah di antara para pemegang saham atau kuasanya ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat terkait dengan mata acara keempat rapat? Apabila ada pertanyaan, kami harap untuk dapat mengangkat tangan dan mengisi lembar pertanyaan yang telah disediakan, dan harus mencantumkan nama pemegang saham atau nama penerima kuasa jika memakai kuasa, serta jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya. Ibu Notaris, apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, pimpinan rapat. Terima kasih Ibu Notaris.
Oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang ditanyakan, maka sekarang meningkat pada pengambilan keputusan. Mengenai mata acara keempat rapat ini, saya mengusulkan agar rapat secara musyawarah untuk mufakat menerima dan menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik independen dari Kantor Akuntan Publik atau KAP untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Berikut besaran nilai jasanya sesuai ketentuan, kriteria, dan peraturan yang berlaku, termasuk menunjuk KAP pengganti bila mana karena sebab apapun juga, berdasarkan ketentuan pasar modal di Indonesia. Apabila KAP yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya dengan kriteria bahwa KAP tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Sehubungan dengan usulan tersebut di atas, apakah di antara para pemegang saham atau kuasanya ada yang keberatan? Ada yang keberatan, Bapak. Oleh karena ada yang keberatan, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara. Bagi yang memberikan suara blanko, diharap mengangkat tangan dan memberikan kartu suara kepada petugas kami untuk diperhitungkan. Bagi yang tidak setuju, diharap mengangkat tangan dan memberikan kartu suara kepada petugas kami untuk diperhitungkan. Selanjutnya kami persilakan untuk menghitung suara. Kepada Ibu Notaris, kami mohon membantu proses pemungutan suara. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, Bapak Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat. Setelah diadakan perhitungan oleh BAE dan Perseroan, pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100.000 suara, suara abstain tidak ada, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 1.854.666.300 suara, atau yang merupakan 99,9946% dari jumlah seluruh suara yang hadir. Demikian kami sampaikan, Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Notaris. Sesuai dengan hasil perhitungan tersebut, maka rapat dapat menerima dan menyetujui usulan mata acara rapat keempat tersebut di atas. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, mari kita lanjutkan pada mata acara rapat kelima, yaitu laporan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering atau IPO Perseroan. Mata acara rapat kelima ini akan disampaikan oleh Bapak Lifonda selaku Direktur Perseroan. Kepada Bapak Lifonda, kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Hengki Tenner. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Kami sampaikan bahwa pada tanggal 25 November 2021, Perseroan menerima dana hasil penawaran umum yang selanjutnya disebut sebagai dana IPO sebesar 60,03 miliar rupiah. Sesuai dengan rencana awal untuk penggunaan dana didistribusikan sebagai berikut. A. Biaya penawaran umum dengan rencana sebesar 4,2 miliar dan telah terrealisasi sepenuhnya. Kemudian B. Pelunasan hutang pihak ketiga dengan rencana realisasi 38 miliar rupiah dan telah terrealisasi sepenuhnya. C. Pembelian mesin pada entitas anak PT Batara Indah dengan rencana realisasi sebesar
4,5 miliar rupiah dan sepenuhnya telah terrealisasi. D. Pembelian aset tanah dengan rencana realisasi sebesar 2,85 miliar rupiah dan terrealisasi sebesar 1,52 miliar rupiah. E. Modal kerja pada entitas anak PT Bino Mitra Sejati dengan rencana realisasi sebesar 7,83 miliar rupiah dan telah terrealisasi sepenuhnya. F. Pinjaman modal kerja Bino Digital Solutions Pte Ltd dengan rencana realisasi sebesar 2,55 miliar rupiah dan telah terrealisasi sepenuhnya. G. Operasional perseroan, rencana realisasi sebesar 100 juta rupiah dan telah terrealisasi sepenuhnya 100 juta. Yaitu dengan total realisasi atau penerimaan dana IPO sebesar 60,03 miliar rupiah dan telah terrealisasi sebesar 58,7 miliar rupiah. Dan untuk sisa dana hasil penawaran umum atau IPO PT Perma Plasindo Tbk ditempatkan di BCA KCP Kelapa Gading Villa berupa deposito atas nama PT Perma Plasindo Tbk sebesar 1,5 miliar rupiah dengan bunga 3,5% per tahun. Sehubungan dengan pelaksanaan IPO, kami sampaikan juga bahwa berdasarkan surat dari BAE tertanggal 25 Juni 2024 telah dilaksanakan juga pelaksanaan konversi sebagian waran. Terkait hal tersebut, rapat dapat memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyesuaikan perubahan modal yang berhubungan dengan pelaksanaan waran dalam akta notaril secara tersendiri sekaligus untuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Demikian saya sampaikan, selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bapak Hengki Tenner selaku pimpinan rapat. Terima kasih Bapak Livonda yang telah menyampaikan pemaparannya. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, sehubungan dengan hal-hal yang telah kami sampaikan, apakah di antara para pemegang saham atau kuasanya ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat terkait dengan mata acara kelima rapat? Apabila ada pertanyaan, kami harap untuk mengangkat tangan dan mengisi lembar pertanyaan yang telah disediakan dan harus mencantumkan nama pemegang saham atau nama penerima kuasa jika memakai kuasa, serta jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya. Ibu Notaris, apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, pimpinan rapat. Terima kasih Ibu Notaris. Oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang ditanyakan, maka sekarang meningkat pada pengambilan keputusan. Mengenai mata acara kelima rapat ini, saya mengusulkan agar rapat secara musyawarah untuk mufakat menerima dan menyetujui laporan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham atau IPO perseroan sebesar 60,03 miliar serta pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan pelaksanaan konversi waran. Sesuai dengan rencana awal untuk penggunaan dana sebesar 60,03 miliar didistribusikan sebagai berikut. A. Biaya penawaran umum sebesar 4,2 miliar. Realisasi 4,2 miliar. Pelunasan hutang pihak ketiga, rencana 38 miliar rupiah. Realisasi 38 miliar rupiah. Pembelian mesin pada entitas anak PT Batara Indah sebesar rencananya 4,5 miliar. Realisasi 4,5 miliar rupiah.
Pembelian aset tanah, rencana sebesar 2,85 miliar rupiah. Realisasi sebesar 1,52 miliar rupiah. Modal kerja pada entitas anak PT Bino Mitra Sejati. Rencana sebesar 7,83 miliar rupiah. Realisasi sebesar 7,83 miliar rupiah. Pinjaman modal kerja Bino Digital Solution PTE Ltd. Rencana sebesar 2,55 miliar rupiah. Realisasi sebesar 2,55 miliar rupiah. Operasional perseroan. Rencana sebesar 100 juta rupiah. Realisasi sebesar 100 juta rupiah. Total rencana 60,03 miliar rupiah, realisasi sebesar 58,7 miliar rupiah. Dan untuk sisa dana hasil penawaran umum atau IPO, PT Perma Plasindo Tbk ditempatkan di Bank Sentral Asia atau BCA, KCP Kelapa Gading Villa berupa deposito atas nama PT Perma Plasindo Tbk sebesar 1,5 miliar rupiah dengan bunga 3,5% per tahun. Sehubungan dengan usulan tersebut di atas, apakah di antara para pemegang saham atau kuasanya ada yang keberatan? Ada yang keberatan, Bapak. Oleh karena ada yang keberatan, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara. Bagi yang memberikan suara blanko, diharap mengangkat tangan dan memberikan kartu suara kepada petugas kami untuk diperhitungkan. Bagi yang tidak setuju, diharap mengangkat tangan dan memberikan kartu suara kepada petugas kami untuk diperhitungkan. Selanjutnya kami persilakan untuk menghitung suara. Kepada Ibu Notaris, kami mohon membantu proses pemungutan suara. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, Bapak Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat. Setelah diadakan perhitungan oleh BAI dan Perseroan, pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100.000 suara, suara abstain tidak ada, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 1.854.666.300 suara atau yang merupakan 99,9946% dari jumlah seluruh suara yang hadir. Demikian kami sampaikan Bapak Pimpinan Rapat, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Notaris. Sesuai dengan hasil perhitungan tersebut, maka rapat dapat menerima dan menyetujui usulan mata acara rapat kelima tersebut di atas. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, kita lanjutkan pada mata acara ke-6 rapat, yaitu persetujuan pengangkatan kembali atau perubahan susunan direksi. Pada mata acara persetujuan pengangkatan kembali atau perubahan susunan direksi ini, bahwa kami telah menerima surat pengunduran diri dari Bapak Kristanto Wijaya sebagai Direktur Utama tertanggal 25 Juni 2024. Karena itu, menyetujui pengunduran diri Direktur Utama dan pengangkatan Direktur Utama Perseroan yang baru.
Adapun susunan anggota direksi perseroan pada saat ini adalah sebagai berikut. Dewan Direksi: Bapak Kristanto Wijaya, Direktur Utama. Bapak Lee Fonda, Direktur. Bapak Arman Dharma Laksana, Direktur. Ibu Linda Ismadi, Direktur. Untuk memenuhi pasal 9 sub A POJK nomor 33 garing POJK 04 garing 2014 pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, perseroan telah melakukan keterbukaan informasi atas pengunduran diri dari Bapak Kristanto Wijaya selaku Direktur Utama Perseroan, di mana sesuai dengan POJK 33 garing POJK 04 garing 2014 pasal 8 ayat 3 yang menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota direksi paling lambat 90 hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud. Dalam rangka mendukung kinerja perseroan, maka sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 19 Ayat 2 huruf D, perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pengangkatan, pemberhentian, dan atau penggantian susunan pengurus perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. Oleh karena itu, untuk menunjang kinerja dan rencana perseroan ke depan, maka dalam kesempatan pada hari ini, perseroan mengajukan pengangkatan Bapak Lee Fonda sebagai Direktur Utama Perseroan. Saat ini, Bapak Lee Fonda berada di antara kita. Untuk itu, kami mohon untuk dapat berdiri. Terima kasih Bapak Lee Fonda. Kami persilakan untuk duduk kembali. Berikut ini kami bacakan riwayat hidup singkat dari yang bersangkutan. Bapak Lee Fonda adalah warga negara Indonesia berusia 42 tahun. Dengan latar pendidikan Magister Manajemen dari Universitas Bina Nusantara. Beliau bergabung dengan perseroan sejak tahun 2003 melalui salah satu anak usaha, yaitu PT Batara Indah. Pada tahun 2019, beliau ditunjuk sebagai General Manager Logistik dan Ekspor di PT Perma Plasindo, di mana beliau bertanggung jawab atas pengelolaan logistik dan ekspor perseroan. Berkat pengalaman dan keahliannya, Bapak Lee Fonda kemudian diangkat sebagai Direktur Utama PT Bino Digital Solusi pada tahun 2022, yang merupakan salah satu anak usaha perseroan. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Bino Mitra Sejati sejak tahun 2023. Dengan latar belakang pendidikan yang kuat dan pengalaman kerja yang ekstensif di berbagai anak usaha PT Perma Plasindo Tbk, perseroan yakin bahwa Bapak Lee Fonda memiliki dedikasi dan kompetensi yang tinggi untuk memberikan kontribusi positif bagi perseroan di masa yang akan datang. Demikian kami sampaikan mengenai riwayat hidup calon anggota direksi perseroan yang baru.
para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Sehubungan dengan hal-hal yang telah kami sampaikan, apakah di antara para pemegang saham atau kuasanya ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat terkait mata acara ke-6 rapat? Apabila ada pertanyaan, kami harap untuk mengangkat tangan dan mengisi lembar pertanyaan yang telah disediakan, dan harus menyantumkan nama pemegang saham atau nama penerima kuasa jika memakai kuasa, serta jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya. Ibu Notaris, apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, pimpinan rapat. Terima kasih Ibu Notaris. Oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang ditanyakan, maka sekarang meningkat pada pengambilan keputusan. Mengenai mata acara ke-6 rapat ini, kami mengusulkan agar rapat secara musyawarah untuk mufakat. Pertama, menerima pengunduran diri Bapak Kristanto Wijaya selaku Direktur Utama Perseroan. Terhitung efektif sejak ditutupnya rapat ini dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya atau acquit at the charge kepada yang bersangkutan atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama masa jabatannya. Sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan, serta diucapkan terima kasih atas partisipasi dan sumbangsinya selama ini dalam perseroan. Kedua, menerima dan menyetujui pengangkatan Bapak Lifonda sebagai Direktur Utama Perseroan dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan pengurus lama terhitung sejak ditutupnya rapat dan akan berakhir pada saat ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan tahun 2026. Sehingga untuk selanjutnya susunan pengurus perseroan akan menjadi sebagai berikut. Dewan Direksi, Bapak Lifonda, Direktur Utama. Bapak Arman Dharma Laksana, Direktur. Ibu Linda Hamida Ismadi, Direktur. Ketiga, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada dengan hak substitusi kepada direksi perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri, untuk menyatakan kembali seluruh atau sebagian hasil keputusan rapat ini dalam suatu akta notarial tersendiri dan seberapa perlu melakukan tindakan yang diperlukan atau disyaratkan oleh instansi yang berwenang, serta melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan anggota direksi perseroan tersebut, termasuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar perubahan anggota direksi perseroan tersebut diterima oleh instansi yang berwenang. Sehubungan dengan usulan tersebut di atas, apakah di antara para pemegang saham atau kuasanya ada yang keberatan? Ada yang keberatan, Pak. Oleh karena ada yang keberatan, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara. Bagi yang memberikan suara blanko, diharap mengangkat tangan dan memberikan kartu suara kepada petugas kami untuk diperhitungkan. Bagi yang tidak setuju, diharap mengangkat tangan dan memberikan kartu suara kepada petugas kami untuk diperhitungkan. Selanjutnya, kami persilakan untuk menghitung suara. Kepada Ibu Notaris,
kami mohon membantu proses pemungutan suara. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Bapak Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, setelah diadakan perhitungan oleh BAE dan Perseroan, pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100.000 suara, suara abstain tidak ada, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 1.854.666.300 suara, atau yang merupakan 99,9946 dari jumlah seluruh suara yang hadir. Demikian kami sampaikan, Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Notaris. Sesuai dengan hasil perhitungan tersebut, maka rapat dapat menerima dan menyetujui usulan mata acara rapat ke-6 tersebut di atas. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, kita lanjutkan pada mata acara ke-7 atau mata acara terakhir rapat pada hari ini, yaitu persetujuan pengangkatan kembali atau perubahan susunan Dewan Komisaris. Pada mata acara persetujuan pengangkatan kembali atau perubahan susunan Dewan Komisaris ini, bahwa kami telah menerima surat pengunduran diri dari Bapak Arwan Sunardi tertanggal 25 Juni 2024. Oleh karena itu, kami menyetujui pengunduran diri komisaris dan pengangkatan komisaris yang baru. Adapun susunan Dewan Komisaris pada saat ini adalah sebagai berikut. Dewan Komisaris: Bapak Wilianto Ismadi, Komisaris Utama. Bapak Arwan Sunardi, Komisaris. Bapak Hengki Taner, Komisaris Independen. Untuk memenuhi pasal 9 sub A POJK nomor 33 garing POJK 04 garing tahun 2014, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi atas pengunduran diri Bapak Arwan Sunardi selaku Komisaris Perseroan. Dalam rangka mendukung kinerja Perseroan, maka sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 19 Ayat 2 huruf D, Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pengangkatan, pemberhentian, dan atau penggantian susunan pengurus Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. Oleh karena itu, untuk menunjang kinerja dan rencana Perseroan ke depan, maka dalam kesempatan pada hari ini, Perseroan mengajukan pengangkatan Bapak Kris Haryanto sebagai Komisaris Perseroan. Saat ini Bapak Kris Haryanto berada di antara kita. Untuk itu kami mohon untuk berdiri. Terima kasih Bapak Kris Haryanto. Kami persilakan untuk duduk kembali. Berikut ini kami berikan atau bacakan riwayat hidup singkat dari yang bersangkutan. Bapak Kris Haryanto. Beliau meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Atmajaya Yogyakarta pada tahun 1993 dan menyelesaikan program Magister Manajemen di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2001. Menjabat sebagai komisaris PT Bino Mitra Sejati sejak tahun 2014. Pengalaman kerja. Direktur Operasional PT Kusumandaria Cempaka sejak
1994 sampai dengan 1995. Marketing Manager PT Intan Sejati Klaten periode 1996 sampai dengan 1997. Marketing Manager PT Macanan Jaya Cemerlang periode 1997 hingga 1998. Direktur Operasional PT Intan Pariwara periode 1999 hingga 2015. Komisaris PT Batara Indah periode 2009 hingga 2014. Komisaris Utama PT Intan Pariwara periode 2015 hingga saat ini. Komisaris Utama di PT Apsara Triyasa Sambada periode 2016 hingga sekarang. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, sehubungan dengan hal-hal yang telah kami sampaikan, apakah di antara para pemegang saham atau kuasanya ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat terkait dengan mata acara ketujuh rapat? Apabila ada pertanyaan, kami harap untuk mengangkat tangan dan mengisi lembar pertanyaan yang telah disediakan, dan harus mencantumkan nama pemegang saham atau nama penerima kuasa jika memakai kuasa, serta jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya. Ibu Notaris, apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih, Ibu Notaris. Oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang ditanyakan, maka sekarang meningkat pada pengambilan keputusan. Mengenai mata acara ketujuh rapat ini, saya mengusulkan agar rapat secara musyawarah untuk mufakat menerima. Pertama, menerima pengunduran diri Bapak Arwan Sunardi selaku Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya rapat ini dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya atau equity at the charge kepada yang bersangkutan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama masa jabatannya. Sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan, serta diucapkan terima kasih atas partisipasi dan sumbangsinya selama ini dalam perseroan. Kedua, menerima dan menyetujui pengangkatan Bapak Kris Haryanto sebagai Komisaris Perseroan dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan pengurus lama terhitung sejak ditutupnya rapat dan akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2026. Sehingga untuk selanjutnya, susunan Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi sebagai berikut. Dewan Komisaris, Bapak Wilianto Ismadi, Komisaris Utama. Bapak Kris Haryanto, Komisaris. Bapak Hengki Taner, Komisaris Independen. Ketiga, serta rapat memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada direksi perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri, untuk menyatakan kembali seluruh atau sebagian hasil keputusan rapat ini dalam suatu akta notarial tersendiri, dan seberapa perlu melakukan tindakan yang diperlukan atau disyaratkan oleh instansi yang berwenang, serta melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, termasuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar
perubahan anggota direksi perseroan tersebut diterima oleh instansi yang berwenang. Sehubungan dengan usulan tersebut di atas, apakah di antara para pemegang saham atau kuasanya ada yang keberatan? Ada yang keberatan, Bapak. Oleh karena ada yang keberatan, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara. Bagi yang memberikan suara blanko, diharap mengangkat tangan dan memberikan kartu suara kepada petugas kami untuk diperhitungkan. Bagi yang tidak setuju, diharap mengangkat tangan dan memberikan kartu suara kepada petugas kami untuk diperhitungkan. Selanjutnya, kami persilakan untuk menghitung suara. Kepada Ibu Notaris, kami mohon membantu proses pemungutan suara. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, Bapak Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat. Setelah diadakan perhitungan oleh BAE dan Perseroan, pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100.000 suara, suara abstain tidak ada, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 1.854.663.300 suara atau yang merupakan 99,9946% dari jumlah seluruh suara yang hadir. Demikian kami sampaikan, Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Notaris. Sesuai dengan hasil perhitungan tersebut, maka rapat dapat menerima dan menyetujui usulan mata acara rapat ke-7. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, dengan telah diambilnya keputusan untuk seluruh mata acara rapat hari ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Perma Plasindo Tbk telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu pemegang saham atau kuasanya, serta para undangan lainnya atas kehadiran serta partisipasinya pada acara rapat ini. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Perma Plasindo Tbk kami tutup pada pukul 3:29 waktu Indonesia bagian Barat. Kami kembalikan acara RUPS ini kepada pembawa acara. Baiklah Bapak Ibu para pemegang saham, undangan serta hadirin yang kami hormati. Seluruh rangkaian acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Perma Plasindo Tbk telah selesai. Bapak Ibu dan Komisaris serta jajaran direksi dipersilakan untuk berdiri dan saling bersalaman. Juga menyapa tamu undangan yang hadir saat ini, baik yang datang langsung maupun yang hadir secara daring.